Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillah. ولجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والجميع المصنفين والمعلمين والأستاذ أستاذنا والمشايخنا إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا لمن حق علينا لمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن ماتوا ودفنوا في هذه القرية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. لنا ولكم يا حاضرون ولدينا وولديكم وأولادنا وأولادكم أهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Al-Mukarramun, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah bahwa sore niki kembali kita dapat melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, membimbing kita dalam taufik hidayahnya, mencurahkan nikmatnya, mencurahkan rezekinya, melapangkan hati kita. Wabil khusus kita menjadi hamba Allah yang salimin, faizin, muflihin fid din dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita sekalian menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin lanjutan kitab Tanqihul Qaul tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bab tsani wa thalathuna fi fadilati tawadhu'i. Bab yang ke-32 di antara keutamaan sifat tawadu. Makin terbahas tawadu. Tawadu artinya dari asal kata wado'a. Wado'a niki artinya meletakkan. Meletakkan artinya sesuatu yang diletakkan itu mesti dia ke bawah, ya, mesti begini. Di nuah teulu itu ke atas. Meletakkan itu ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Lamun jok atas apa? Ya. Meletakkan itu ke bawah, kemudian menjunjung itu ke atas, ya. Dia menaikkan, ya. Meletakkan wadoa, sehingga dalam kalimat fi'il tersebut ikut timbangan tafa'ala. Tafa'ala berarti tawado'a, ikut wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tawado'a ya tawada'u tawadu'an. Yang pun tersebut tawadu masdar isi tawado'a. Muntafa'ala mulai bahasa Arab niki maknana hikmahna lil musyarakah,
artinya adalah sama-sama, ya, kebersamaan. Tawadhu'a atau tafa'ala, saling melakukan. Saling melakukan artinya kerjasama. Lamun tawadu niki artinya berarti saling merendahkan diri. Nah, jadi lamun ulama ukuran dengan alim dengan siwah itu wah akhlaknya niki satu sama lain saling merendah. Ndik nu sampai saling rengas-rengasin. Mun dengan tulen-tulen alim kadang mundah jayat nih dengan habaib dengan alim kadang saling sidokim. Ndik nu milih si ngenu-ngenu lamun pada alim lamun siden dek kembe-kembe ngono. Kan dia pada alim. Tapi orang yang alim coba lihat ya, itu mesti saling rangkul, merendah. Kadang dakane kodean itu saling cium tangan. Nah, itu adab namanya tawadhu. Tawadhu saling merendahkan diri. Bedanya dengan takabur ya. Takabur niki saling menaikkan diri, saling menaikkan diri ya. Takabbar ya, takabbaru takabburan. Ada takabburnya merasa besar kemudian saling merasa besar, disebut takabur. Saling merasa besar atau saling merasa rendah. Jadi si paling terpuji ya tawadu, saling merasa rendah. Ya, kalau takabur niki sifat si paling terbenci si Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Allah mengatakan ya dendek dekadu pakaianku. Apa pakaian Allah? Pakaian Allah niki adalah sombong. Allah itu al-mutakabbir. Allah itu sifatnya al-mutakabbir. Nama lain dari Allah al-mutakabbir, yang maha sombong. Kanggo ndek Allah taala sombong. Oh kanggo menside ndara gati-gati. Ndara kanggo sang apa kita ini makhluk dhaif. Kalau Allah itu akbar, maha besar, maka dia itu boleh sombong. Ya. Angka kenapa tiang pelungguh sami niki dituntun oleh Allah mengikuti jalan orang yang diberi nikmat. Coba siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Kenapa tidak langsung siratallah, siratakal ladzi, jalanmu ya Allah. Ya. Kan sintadang ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mbe si tetunjuang si Allah Ta'ala jalan si lurus nu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau beri nikmat. Berarti ndekne jalan si langsung langan Allah ya. Setetafsirin saya si tabang nikmat nu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Si tabang nikmat nu lah terturut. Saya si tabang nikmat pecu si Allah Ta'ala minan nabiyyin, sekik nabi, maka kita harus ngikut ke nabi Rasulullah. Wan wasyuhada dengan syahid-syahid nu ia jari jalan terturut ya. Kemudian solihin dengan soleh ulama. Nah, ia pun tersuruh bermazhab. Nikilah dalilnya. Kalau sudah langsung ke Allah ukuran ikuti jalanku, jalan Allah Subhanahu wa taala, dendek melalui yang diberi nikmat, itu bisa fatal. Sangat napi Allah taala ya kanggo sombong. Lamun dengikut Allah taala, aku wah sombong. Kanggo tak boleh. Allah itu tidak makan sida dendek mana. Tirut Allah Ta'ala. Allah itu tidak butuh tempat sida dendek berbalik. Maka kalau kita ngikut Allah tidak mungkin. Karena Allah itu adalah wahdaniyah, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Lamun itu tidak mungkin berdiri sendiri. Kita ini mesti membutuhkan orang lain. Maka sebagai bukti kita itu butuh orang lain, maka Allah kasih tuntunan, dendek turut aku, mun aku langsung aja ndek dekawa. Ya, karena kebesaran Allah itu tidak bisa kepada makhluk. Ya, kita ini lemah, maka jalan orang-orang yang ulama, amilin, solihin, syuhada, anbiya. Ia terturun, angka neke langsung wah ya, ukuran Al-Quran hadis, dendek ngadu ulama apa-apa. Ulama masih ndek langar ia juga ya. terlalu naif, apalagi sampai nyalahang Imam Syafi'i aku ndek kumilih bermazhab langsung Rasulullah tipa mazhab ko. Ini kan ya salah akal.
Nah kemudian karena kita disuruh untuk mentaati, mengikuti jalan orang-orang soleh niki, maka diantara akhlak yang paling terpuji yang dimiliki oleh orang soleh niki adalah at-tawadhu, saling merendahkan diri, ya. Saling merendahkan diri. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lagu tawadu ndekne berarti kita minder artinya merasa diri kecil, merasa diri ndek paut ndek. Kalau itu namanya apa? Itu namanya pesimis, ya. Pesimis, rendah hati itu bukan dia pesimis, ndekne putus asa, tapi rendah hati itu optimis, ya, optimis, husnuzon, kemudian dia selalu merendah walaupun dia itu memang pantas untuk itu. Pantas untuk itu. Lagu selalu merendah, dia memunculkan kesombongannya. Padahal dia bisa, tapi tidak dia turutkan. Nikilah hawa nafsu. Nah, ya bedanya antara qunut, putus asa, dengan tawadu, ya. Putus asa ya merasa hina, seolah-olah dia itu tidak ada harapan. Lagu dengan tawadu, harapannya itu tidak ada ke makhluk, lagu harapannya besar ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dek narak wah terbersit, ya, lek manusia niki untuk mendapatkan kebesaran-kebesaran lagu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pun merendah doang, merendah. Saya enggak ndek ngarap manusia, ngarapnya ke Allah. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam dalil si pertama, tilka darul akhirati naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Apa dengan Allah Ta'ala? Tilka darul akhirati, itulah akhirat, naj'aluha yang kami jadikan akhirat itu, lilladzina la yuriduna 'uluwa, bagi mereka yang tidak menghendaki pangkat ketinggian, fil ardi, di dunia, di bumi, wala fasadan, dan mereka tidak melakukan kerusakan. Nah artinya dengan si mengedepankan akhirat sifatnya, dengan si memilih akhirat, itu sifatnya mereka sama sekali tidak tertarik dengan pangkat yang tinggi atau membuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi orang-orang soleh niki pantang melakukan maksiat, pantang melakukan kerusakan di muka bumi, pantang memilih jari si terkenal-kenal, si atas-atas niki. Ya, dia memilih. Ya, karena nabi, karena tujuannya adalah akhirat. Rasulullah misalkan, Rasulullah niki adalah gurunya tasawuf, gurunya tawadu, ya. Rasulullah tetawarang ukuran si dengan kafir Quraisy, ya Rasulullah, lamun demele dengan nine si paling ingas gengku kumpulang penduduk Mekah ni, si paling ingas kubeng sidu. Mun demele harta gente kumpulang seluruh penduduk Quraisy ni harta ni sida wah terus jauh ieu selapun. Lamun demete dinar emas gente kumpulang selapu ne cuman lagu ne ke seke, ya, tebetukahan tanah Tuhan, ya, sejelu sida sembah Tuhanku, sejelu jema aku nyembah Tuhan de, lagu tebeng sida wah dunia nu yang pun turun surat kul ya ayyuhal kafirun itu tebegiliran tan neke sideng nyembah Tuhan te jema itu nyembah Tuhan de kandil jarin terus mbian tebang bonus mbian tebang bonus, ya. Kemudian kata Nabi SAW, seandainya matahari di tangan kananku, seandainya bulan pun di tangan kiriku, tidak akan pernah menghentikan aku untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma'bud. Dia ini sida nyembah si ku sembah atau aku nyembah sida sembah. Ya, tidak bisa. Nah itu kan ketinggian cita Rasulullah SAW sudah muncul bahwa gairahnya, niatnya, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lamun tertarik misalkan burung so ya, tertipu dengan dunia.
Liwat Rasulullah misalkan le gunung Uhud, datang Jibril, ya Rasulullah, genda tebeng gunung Uhud ni jari emas tipak side. Kayun pelinggih dia Rasulullah, side ngepeng gunung Uhud jari emas ni. Ya. Leng Rasulullah gangku kadu ngumbe emas segunung. Ya kadu le dunia aron dek narak gangku kadu dunia nu kecuali mun tetu bang aku si Allah Taala leng Rasulullah gangku bait arak sekedi doang terus ku pia apa ku jari yang sedekah ampu umatku nejari dengan si ndekne melarat ndekne susah ya nu segunung gana tebeng tetawarang dek milih side coba. Jangankan gunung emas ya, sarimi doang na tebang sebungkus dan dek sembahyang wajul gewang itu baru sarimi itu. Apalagi ya lain. Itu jadi dengan situlan-tulan ulama dengan soleh niki tujuannya adalah akhirat. Bagaimana cirinya? Mereka tidak mau terhadap pangkat, jabatan, harta dunia niki. Dia milih wah, ya. Dia milih. Kecuali memang sangat-sangat mendesak untuk dibutuhkan, misalkan khulafaur rasyidin, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, apakah mereka menganjurkan dirinya sendiri untuk menjadi khalifah? Ya milih dek jadi presiden ukuran Abu Bakar, Umar, sangat sindik milih. Lagu wah terpaksa di nara lain, ya, di nara lain maka mau tidak mau ya harus jadi. Tapi jadinya pun tidak semata-mata mengejar jabatan itu untuk memperkaya dirinya. Abu Bakar niki, ya, sejak jadi khalifah ukurannya tangkongnya doang dek nuah berubah. Ya. Lamun neke buruk nejari anu doang wah mewah-mewah. Umar nu ya, sejak jadi khalifah sampai selesai dek nuh tindu oleh kasur. Ya, angka datang ukurannya dengan Najasi. Mbe yang karun presiden Umar situ takutang nu. Ya. Dia tunjuk nuah nu si tidu oleh tanah le bawa pohon kurma nu, tanah tu nenjelip teparan gelandangan. Iyo ke arah Umar tiu. Maka nudu turun dia percaya. Ya. Dia percaya. Lagu ya terhormatin. Ya. Nah inilah bentuk kesederhanaan, tidak ngejarnya. Ya. Tapi kalau memang dibutuhkan ya iya. Misalkan Side, misalkan Junaidi. Dek ku milih wah aku jadi pejabat. Lagu dia narak tahu misalkan Anda harus ambil itu mau tidak mau, tapi bukan tujuan, tapi tujuannya tetap mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Lagu secara hakikat dia memilih ya, sehingga wah ukurannya lamun wah sampai dengan tinggi derajatnya di sisi Allah jari wali dunia niki wah dia narak kenena. Dia narak kenena saya nggak siara niki hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan si mukasyafah al-hallaj minasalkan anallah ya sayalah Allah saya nggak napi ya telang wah dunia si arak penggitaan nengatna Allah sehingga seolah-olah zikirnya itu anallah ini Allah terus. Nah niki ya. Dan harak wah terbersit dengan dunianya. Nah niki si super tinggi wah makom nanti. Nah artinya jamaah tiang dendek tersusah lah dendek terbedui harta nu. Karena apa? Karena kita punya akhirat. Itu nu bedui Allah. Si dono paut de susah lamun dek de bedui yang Allah mun de kehilangan akhirat. Itu baru susah. No. Ini kan makom serendah-rendahnya. Ya. Lamun dia masih sembahyang, lamun dia masih kuat jauh masjid, kalau dia masih bisa majelis taklim, dia bisa berdoa ke Allah tahajud tengah malam, itulah yang paling hebat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ndik netukur si sugih nu. Saya ingat Nabi bersabda, Nabi innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah taala micun ngebeng tiang pelungguh sami dunia niki. Dunia kan isi niki isi Allah Ta'ala tebang selapun liman yuhib wa man lam yuhib. Dengan si benci si Allah Ta'ala tebang ya dunia ni.
Wa man yuhib, dan orang yang dicintai juga dikasih. Ne kafir tebeng dunia, ya. Ne maksiat tebeng dunia, ne salam tebeng yudu, salapun tebeng. Ya. Kenapa? Karena dunia semuanya berhak. Lagu lamun akhirat kata Nabi wala yu'tid din illa liman yuhib. Dan agama ini, iman ini ndak tebeng sembarangan kecuali bagi siapa yang Allah cintai. Maka berbahagialah sida jamaah bisa sujud ke Allah di tengah malam di saat orang lain tidur. Itulah tanda Allah mencintaimu. Ditukar dengan dunia isinya di nara apa-apa. Tapi bagi orang yang sudah mati hatinya, dia terdemenang si Allah Ta'ala, dia terikat hatinya untuk sujud ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru bisa jadi ajakan Allah dia anggap sebagai olok-olokan. Apa tiuni? Ya pokok itu wah mu kepeng mangan ye wah kembe sujud. Padahal tanda Allah mencintai sida bisa ke masjid, itu Allah pilih, bukan sembarang orang. Sida bisa sujud, solat sunat, bisa solat duha, bisa baca Quran, masya Allah. Itulah tanda Allah mencintai kita jemaah. Tanda Allah benci, istidrajnya kita luar biasa. Teulur-ulur si Allah Ta'ala ibadah tu. Darak terbersit untuk sujud. Denarak genem-genem tetipa rumah Allah. Itulah tanda Anda dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa? Dunia ini boleh semua orang memilikinya. Dunia ini semuanya boleh. Tapi hanya yang dipilih oleh Allah yang bisa datang meletakkan keningnya, dahinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aneh, ya. Sulit. Dan itu bukan perkara si mampu atau tidak kan. Luwe dengan bajang si pelik-pelik betak no olahraga pisnas sampai kombong muni. Ya. Ya kan? Namun ngangkat barbel 1 kilo 2 kilo bau sih angkat lagu ngangkat naiknya doang jok besi gitu karena dia nekau meletakkan dahinya di sini beras ke ya. Kenapa? Karena memang dia tidak dikehendaki oleh Allah. Maka nikmat yang terbesar ketika Anda dipilih oleh Allah untuk datang ke Allah, itu adalah nikmat yang tidak ada artinya dibanding dunia dan isinya. Nah bersyukur jamaah, ialah tersyukurin niki dengan si alim, dengan persepsinya berilmu. Ndekne susah semata-mata dia tidak punya dunia, tapi dia susah karena dia tidak dapat fadilah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia susah. Contoh Sayyidina Umar, ya ketindoan lek kebon Bukhara dekat masjid. Segaloh-galoh kebun ukurannya bau tetalatin 1000 pohon kurma. 1000 pohon kurma telat sembahyang asar isi maikna berepuk tindo le beruga tu dia dengan ngebang ngase Umar yau kejelap dia turun po tua itu wah selesai sembahyang asar apa leng Umar inna lillah wa inna ilaihi rajiun hadza musibatuddin inna lillah ne beruk ne tulen aran musibah mun musibah dunia nu bueang leng Umar lamun ku telangan ibadah asar ni nek ku mau berjamaah ne beruntulan aran musibah ampun angkut barang-barang ni si Umar siara le nu lek kebon berhektar-hektar pun angkut pun datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nak kerja ndek aku hangi piang kebon sini. Yau kembe ku wakapang ku sedekahang saisi milian debeng wah uni. Maka nengenu ye mia aku ndek mau sembahyang berjamaah asar. Inna ling Rasulullah. Terus neke wah tiang bayi tuh barang-barang tiang saisi debeng wah ya tiang kah wah bedoyangnya tiang wakopang tiang sedekah. Ya, tiang sedekah. Terus ya Rasulullah, apa cukup tegenti isi kebon niki pahala berjamaah tu. Ukurannya dengan Rasulullah, de kehilangan solat berjamaah nu, de sembahyang 1000 rakaat pun de neman mau de seki pahala padilah solat berjamaah. 1000.
Hei, pun nangis doang Umar. Ulek tipak balik adi seninakku, sayangku, unin. Bait barang-barang bitun oleh kebon sini. Kembik na Umar. Ya miak aku ndek mau sembahyang asar. Aku kelembangan, kemaian isi tidam. Ampun kau sedekah aku tipak Rasulullah. Alhamdulillah. Leng seninan ampun sujud syukur. Ya wah dah menangku ni. Mun sida dong batik jauh de semama. Apa ni? Ya kan, kalau bi wasat sedekah, ya miak aku berutanu dia, baitang kandek sedekah. Itu orang soleh. Kenapa? Akhiratnya itu lebih berharga ketimbang dunianya. Dan benar ketika dia sedekahkan justru dia mendapatkan yang lebih baik dari itu. Cuman itu kan dia yakin sedekah-sedekah sekedar paranti ya buih ya, hanya untuk akhirat, tapi justru dia berbalik ke kita itu dengan lebihnya dan berkahnya, dan akhirat dikejar dunia akan datang. Mun akhirat ditinggal ya dunia sudah kejar dia nagen datang akhiratmu. Nah ini tujuan daripada kita mengaji. Dendek susah isi kehilangan dunia. Dendek susah isi tendek terbedue kepeng luwe. Yang penting sudah bisa sujud. Itulah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tersebut tawadhu, rendah tipe Allah Taala. Berarti apa? Muncul husnuzon, baik sangka ke Allah. Dia nenggerumun-rumun diri. Ya Allah, apa salah aku? Makat ngene lalu uni. Allah salah. Apa je salah aku? Pret ling malaikat. Coba kan sudah girang ngono. Apa je salah kaji ya Allah? Makat keluar musibah, anakku sakit. Ya Allah, kenapa Anda meratap seperti itu? Sadar dong. Ya. Sadar, sudah sadar. Engkau ngenu-ngenu. Apa salahku ya Allah? Allah Ta'ala salah coba. Ya, sadar coy. Ya, apa dah paham sekali harus dah tersindir sudah. Ya. Kita itu siapa itu? Kita itu siapa? Mau nyalahin Allah segala. Ibadah nanti, jauh masjid nanti, ngaji nanti, marah-marah Allah Ta'ala salah. Apa salah aku? Astagfirullahaladzim. Ya, orang yang tawadu tujuannya akhirat, hatinya hidup. Kenapa? Husnuzonnya ke Allah. Sekedi ina tebeng, ni wah pici Allah Ta'ala si paling bagus. Ndek tebeng pun, tebeng ni sujud. Inilah yang terbaik dari Allah. Mun dengan si mati atin hatta gunung netebang isi emas ukurannya, dia tidak akan pernah cukup dan mesti menyalahkan keadaan. Nah niki pentingnya tawadu. Angka ulama-ulama dengan zuhud-zuhud lain niki lebih memilih zuhud. Zuhud niki dengan tawadu. Zuhud niki artinya adalah tidak terlalu mengejar kehidupan dunia niki. Zuhud artinya apa harak ye wah kadu dia narak dia ndek nangis, mau narak dia ndek sedih ya, pokoknya apa yang ada itu yang kita nikmati. Jadi konsep zuhud ditariklah menjadi tawadhu ya. Zuhud entah hidup ni lebih-lebih di zaman makin niki mun kurang-kurang tawadhu ya, dengan sistem ekonomi yang saat ini yang luar biasa, dengan corat marit morat maritnya akhlak dan seterusnya. Mun dek te zuhud dek te tawadu gente nyalah diri wah. Apalagi ratu dengan tau mumang mati diri yang gerumun makat ya diri umumang na innalillah ini uni ya. Ya, payu ya tau mumang ya. Sudah, kalau udah diumumkan ya innalillah, terima saja husnuzan kita ke Allah. Nah niki pentingnya tawadhu jamaah, sehingga memunculkan hati kita husnuzan dengan Allah, bahwa pilihan Allah pasti yang terbaik. Ya. Sujud ibadah jam masjid ini yang terbaik. Angka leng Allah Ta'ala sering la tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan dek tukah ayat Allah dengan si sekedi. Artinya ibadahmu jangan engkau tukar dengan dunia yang sedikit.
Karena apa? Timbangan akhirat menimbang dunia di nara apa-apa. Dan baca la ilaha illallah saja sekali, ya, kata Nabi, itu dapat mengalahkan timbangan berat dunia kan isin. La ilaha illallah doh. Timbang la ilaha illallah dengan satu dunia dan isinya ini di nara apa-apaan beratnya. Itu hebatnya akhirat, sehingga sudah dijanjikan itu banyak. Saya nggak lamun tetampang mangkin dia negen cukup dia negen kasa. Coba lamun de anu misalnya belangar atau takziah kepada orang yang meninggal dunia atau dengan tonjok kubur, niki kan seperti kita mendapatkan pahala seperti satu gunung Uhud. Mbeke kasa ada gunung Uhud, munda tetampang lawan peak sih, ndak kuat kita. Ya. Mana sih dia berdiri dalam sholat, ya, kemudian beban itu dihadapkan di pundak kita, atas sampai arusnya Allah, si luwe beban dosa, terus neruku nesujud tumpah semuanya, beki ruana tumpah, tidak kelihatan. Kenapa? Karena terlalu besar dimensinya. Angka dimensi dunia ini ya kocet ganti. Sehingga dalam ilmu tasawuf, ilmu kewalian, wali itu bisa melipat dunia. Ya kocet dunia ini. Dia bisa ke sana kemari. Kenapa? Waktu itu dilipat. Ya kocet. Saya nggak apa mengandalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagu lah dengan salafi karena dia percaya sehingga nunggu. Nah, kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya dan harus kepada itu. Saya nggak napi ukuran akhirat itu ukuran yang terbesar yang diberikan oleh Allah. Angka sekali de begawian akhirat, yakinlah itu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan besar tipa situ. Ya. Bukan sembarangan orang diberi. Ya. Bukan sembarangan orang. Zidane wah terpilih si Allah Ta'ala. Ya. Sugul-sugul lite ukuran masjid ni kimangkin. Lamun de tebeng tumpah langan langit sang de kasa, ya. Saya nggak karena si de kocet ya, beri maka ndak ditampakkan, cukuplah si de ditargib motivasi ne mau de kalau si de tidak beramal serugi-ruginya ya empuk dendek tetesuru tertipu dengan yang tampak meninggalkan yang tidak nampak, dan itu janji Allah dan Rasulnya. Sudah tertipu dengan yang tampak meninggalkan yang tidak tampak dari janji Allah Subhanahu wa taala, itu kerugian yang besar. Ya. Kepeng no ya penggitan. Lagu 27 derajat no dia penggitan. Beda pilih. Ya, beda pilih. Pilihlah dua-duanya. Wal akibatu lil muttaqin. Kemudian akibat yang terbaik itu pasti orang bertakwa. Artinya jamaah, ketika kita memilih akhirat, sujud kepada Allah, kita beramal karena Allah, akhirat kita kedepankan, maka akibat dari ibadah kita itu adalah yang terbaik sebab takwa kita. Apa jak sih muncul dari akibat ibadah, nikilah akibat yang terbaik yang diberikan Allah buat sida. Ketimbang akibat sida bekerja ukuran sida begawean cari dunia dan dunia sida dapat gaji, itu ndak ada apa-apanya dibanding akibat akhirat. Sida solat, satu solat menggugurkan dosa-dosa sida. Sida bekerja dapat uang, itu uang nggak ada apa-apanya ketimbang akibat yang diberikan Allah ketika sida taat ke Allah. Nah itu. Sudah jalan ke masjid, akibatnya itu akibat yang terbaik. Sudah sedekah, akibatnya akibat yang terbaik daripada sudah mencari akibat yang muncul dari dunia. Ya. Apa silangan dunia? Misalkan sudah mete kepeng, begawian, maka akibatnya sudah dapat gaji, dapat uang. Sudah mancing, akibatnya mau empah kan? Ya, sudah makan akibatnya mau kepeng. Itu akibat biasa tuh. Hukum dunia ini sebab akibat. Sebab akibat. Sudah datangkan sebab, maka akan mendatangkan akibat.
Nah, sebaik-baik sebab itu pekerjaan kita adalah yang mendatangkan akibat akhirat. Apa sebab itu? Sebab itu adalah pekerjaan kita yang mendatangkan akibat. Solat kita menyebabkan akibat pahala besar. Taklim kita mengakibatkan, sedekah kita mengakibatkan. Artinya akhirat niki akibatnya adalah akibat yang terbaik. Di narak silengi. Ya. Karena apa? Karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Arak kisah misalkan kita Risalah Kusyairiyah. Wah, kita cerita seorang raja, sepuk raja niki ya, lamun musibah kena tipak rakyatnya, dia selalu mengatakan jazakallahu khaira wa badalallahu khaira. Semoga Allah menggantinya dengan yang terbaik dan pilihan Allah lah yang terbaik. Ia lena motivasi rakyatnya lamun kena musibah. Nah, lalu singkat cerita raja niki tipak gawah gana berburu. Ya, singkat cerita si negen memanah niki peleh kena, yakni napi imana pelang. Dua imana pelang. Innalillah unin. Tebadak si wazirnya, si menterinya, sahabar tuan unin, pilihan Allah yang terbaik. Rakyat soepiang nu pilihan yang terbaik unin aku ndi. Akhirnya apa? Terpenjara lah wazir niki. Isi ini nasihatin raja bahwa suruh sabar, pilihan Allah yang terbaik. Terpenjara. Ya, terus apa? Wah, pelangi mana? Singkat cerita Malik berburu kepada hutan silain, hutan belantara. Nah, ternyata singkat cerita bawa pasukan berburu ke tengah hutan. Ya, tertangkaplah isi kaum-kaum penyembah dewa. Ya, penyembah dewa di tengah hutan. Nah, penyembah dewa niki lamun nembau manusia wajib na tegorok belong. Sekek-sekek tertampah pasukan raja niki. Terakhir ya, nu negen tertampah raja niki tengat imana telang. Caca dua. Apa leng raja si tukang nyembelih dendek ni bebasang ya kembe dia nak kanggo si dewa ndara iman dia nak mai kurang mai. Akhirnya apa? Berkat iman ndek nara burung na tertampah tauleh aluah lalu dia terkanggo si dewa si don. Apa lena alhamdulillah untung na telangi mengku ni. Ya, ternyata pilihan Allah yang terbaik. Kadirasa munara ia mengku ngonek aku tegorok. Ya. Akhirnya dia pulang ke kerajaan. Singkat cerita bebasang wazir menteri. Ya. Bercerita tipe menteri, menteri tetuah pilihan Allah yang terbaik. Bayangkan lamun telangi mengku tegorok si penyembah dewa nu. Apa yang menteri nu? Aku baik ngenu alhamdulillah syukur de penjara aku pilihan Allah. Coba aku turut si dadang ngonek aku tegorok masih. Artinya apa? Bahwa pilihan Allah pasti yang terbaik. Anda tidak punya sepeda, Allah katakan si de itu yang terbaik leka. Saya apa? Si de sakit asam. Ya. Udah husnuzon saja ke Allah. Si dan dia tahu ngelorang nasi kembe telorang dia adalah kentang apa saya apa. Ya husnuzon ke Allah Subhanahu wa taala. Baik sangat jadi nikmat, Masya Allah, pilihan Allah yang terbaik. Nah, ini memunculkan gairah kita untuk merendah di hadapan Allah. Saya nggak semuanya pasti pilihan Allah yang terbaik. Wah, ngebang. Kita baca sekali hadis biar pas ayat dan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bagian hadis yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Hadis sahih, Rasulullah mengatakan suruh engkah nih batu. Siapa-siapa yang tawadu, siapa-siapa yang merendah kepada Allah, nanti Allah berarti merendah kita itu pertama ke Allah.
kedua kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak bisa dipisah, hablum minallah hablum minan nas. Tawadhu lillah, tawadhu lil makhluk. Merendah ke Allah itu harus, merendah ke makhluk itu harus. Jangankan sida disuruh merendah, Rasulullah saja kan disuruh merendah oleh Allah. Apa yang Allah taala? Wakhfid janahaka minadh-dhulli. Wakhfid, rendahkan janahaka sayapmu, artinya rendahkan kebanggaanmu, minadh-dhulli, daripada ketergelinciran. Artinya pilihlah yang sederhana, yang rendah daripada engkau harus menyombongkan diri. Itu Rasulullah tersuruh rendah, pada Rasulullah memang statusnya tinggi, lalu selalu di bawah, merendah Rasulullah. Sehingga janji Nabi, man tawadhu'a lillah, saya tawadhu tipa Allah li ajli azamatillah, semata-mata karena mentazim Allah. Sida merendah ke Allah bermakna sida taatlah ke Allah, sida luik sujud, si ta'zim dia tipa Allah taala. Ya, si takut den dek sembahyang, si takut den dek masjid, si takut den bermaksiat pada Allah. Itu namanya mentazim Allah. Walaupun Allah tidak butuh ditakzim. Allah butuh ndak sida takzim? Ndak butuh. Yang butuh itu kita. Kenapa? Akibatnya yang luar biasa ke kita. Ketika sudah takzim Allah lewat tawadu ini, kita takut kehilangan ibadah kita. Apa yang Nabi rafa'ahullah, maka dengan sendirinya sudah merendah ke Allah, maka Allah angkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak angkat sudah nunduk, sudah sujud, sudah sifat Allah taala. Lagu malaikat nyebut arun sudah istaghfiru, endengan ya ampun, ishidu, saksikan, inni qad ghafartu laku, sungguh aku telah ampuni dosa. Nah niki caran Allah tak angkat derajat. Wa man takabbara, sebaliknya saya si takabur, sombong, artinya napi dia nemele wah taat, dia nemele ta'zim perintah Allah, dia nemele ta'zim terhadap syiar Allah, maka dia sombong. Sombong niki kan pengertiannya dalam hadis ghamdun nas wa batrul haqqi, tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong. Lamun dia sombong artinya tidak mau taat ke Allah, itu sudah sombong. Dia mele ukuran majlis taklim, dia mele tipe hadis, dia mele wah ibadah niki, itu namanya sombong. Janji Allah lamun dengan sombong apa len? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong atas ibadah kepadaku, artinya dia nemele ibadah tipe aku, maka aku pastikan tempatnya neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan terhinakan. Neraka jahannam. Atau innal ladzina kafaru biayatina wa kadzabu wa innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabul jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyam. Saya mengingkari ayat-ayatku, firman Allah. Terus wa takabbar, dan dia takabur kepadaku, artinya dia tidak mau ibadah. La tufattahu lahum abwabul jannah, ndek negen tebukaan pintu surga hatta yalijal jamal fi samil khiyara. Pirana tebuka pintu surga tipa dengan sombong no, sindek mele ibadah tipa Allah taala no, lamun bau onte tame tipa loang jarum. No. Pirana tamu onte tipa loang jarum? Mustahil. Itu ibaratnya Allah hatta yalijal jamal, sampai onta masuk, ya, hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Sam niki artinya lobang, khiyat niki jarum. Sampai nebau tame unta singa no belek tipak loang jarum dia gentam tame. Wah ukuran no si alus Allah taala sindiran. Nah artinya apa? Maka tidak ada pilihan jamaah, husnuzon fillah,
takzim ke Allah akan mendatangkan akibat yang terbaik dunia dan akhiratnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pilih akhiratnya, dunia itu akan ikut sebagai akibat dari taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Naniki julu entah tadi ada pertanyaan? Ada Ustaz. Fadhal. Seorang hamba Allah yang bertemu di tengah jalan, lalu di sana siapa yang dahulu memberi salam, bisakah dikatakan dia mempunyai sifat tawadu? Itu tunggu dulu. Masih ada? Fadhal. Bismillah. Afwan Tuan Guru, menarik pembahasannya mengenai tawadhu. Mungkin lawan dari tawadhu ini sombong, Tuan Guru. Di sini ada perkataan ulama Imam Asy-Syafi'i atau siapa, mohon koreksinya Tuan Guru, yang mengatakan ada perkataan yang mengungkapkan takabbur lil mutakabbirin shadaqah au kama qol. Itu yang maknanya sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sodakoh. Mohon jikalau memang perkataan ini benar, sahih, seperti apa contoh praktiknya begitu, Tuan Guru? Bagaimana kita dibolehkan sombong terhadap orang yang sombong? Ini itu, Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya adalah mengenai tadi hadis ancaman yang dibawakan untuk orang-orang yang takabur adalah mustahil baginya masuk surga. Itu kan akan masuk surga jika sampai unta masuk ke dalam lubang jarum, maka itu adalah satu kemustahilan. Apakah itu bersifat abadi? Jadi saya melihat apakah ada hubungannya dengan salah satu hadis yang menyatakan bahwa setiap muslim yang di hatinya ada kalimah la ilaha illallah, walaupun dia berada di neraka, maka dia pada akhirnya akan masuk surga juga. Jadi apa hubungan atau pertentangan antara satu hadis yang tadi dengan yang satunya? Jazakallah. Wah nih, cukup sedang inayana ara dendek wah ya paham inayana. Jadi yang pertama bagaimana dua orang bertemu kemudian yang pertama mendahulukan salam, apakah dia termasuk tawadu? Pertama, tawadu niki bukan berarti ya nunduk doang. Menon tawadu ndik na tawadu no joga. Lagi dia dalam hadis, idza taqal muslimani fal aula bihima man ibtada bis salam. Apabila ada orang muslim bertemu, sabda Nabi ketika ditanya siapa yang aula, siapa yang lebih afdal, siapa lebih utama dari keduanya ketika bertemu, man yabda'u bis salam, siapa yang memulai dengan salam. Berarti dengan bedait tipak sei menunjukkan cirinya adalah dia itu syariatnya tawadu. Ya tawadu, saya nggak napi, sei daitna ndek nunduk juru assalamualaikum, karena dia yang paling utama. Angka Sayyidina Umar niki selalu kalah si Abu Bakar, ya sabaqoni Abu Bakar, aku terliwatin doang si Abu Bakar kebagusan, ya berlomba terus si dua sampai terekengan si Jibril si Rasulullah Jibril ini Rasulullah Jibril kanan Jibril coba rekengan te kebagusan Abu Bakar, langsung neterekeng si kalkulator set nah. Apa yang Jibril, ya Rasulullah, lamun tertimbang seluruh kebagusan penduduk Mekah Madinah selapu dan penduduk dunia ini wah ukuran sampai kiamat masih menang iman amal Abu Bakar. Nah, nak coba rekeng kebagusan
Umar. Lamun Umar sekik le bawa Abu Bakar. Sekik doang tu nak terpaut. Sengak ia kalah doang si Abu Bakar Umar. Sopo meletne menjulit Umar Abu Bakar tipa bersalam. Ampun sentama masjid ya berjorak sekarang. Lagu nyebut Sayyidina Umar lek mudin tembok ampun dia negita isi Abu Bakar ampun negecelein gena langsung assalamualaikum. Ya berarti kan mengamalkan saya berjulu jawab ngucap assalamualaikum. Ya. Terus datang Abu Bakar ingat na wajubana le sedih do ya langsung tok assalamualaikum. Nah yang pada sabaqan ni Abu Bakar sida doang ngalhang aku. Yang lain tidak bisa. Yang pun tersebut sebaik-baik manusia itu setelah Rasulullah ya Abu Bakar, setelah Abu Bakar ya Umar. Dua manusia yang terbaik. Aneh nih dengan Syiah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, itu tidak masuk ke logikanya. Ya. Artinya tidak menjadi patokan si belik ke kode si belik si penting bembe untuk berdait saya berjulu si ngucap salam ya wah paling tawadu si paling afdal lagu kan arah aturan nih lamun aturan yang berjalan tidak semestinya misalkan ngene kan wah piran lek bab salam nu tebas lamun dengan si tokol maka si paling berhak ngucap salam pertama adalah dengan si nganjeng dengan si liwat. Lamun dengan bemontor tipak dengan si leka si lebih berhak untuk mengucap salam adalah si bemontor. Lamun dengan datang tipak masjid atau majelis taklim kemudian dia baru datang bukan yang duduk mengucap salam tapi yang baru datang mengucap salam itu aturan formalnya sunnahnya. Lagu si tetap yang terbaik siapa duluan mengucap salam itulah yang terbaik. Misalkan si deba montor sen assalamualaikum nah ye wah bejulun wah indangna gitaan ye kadu kacaan. Nah itu cara orang berlomba-lomba saya si bejulu bahasa Nabi mengucap salam ye wah paling absah. Nah nih bukan melanggar tapi memilih yang terbaik ya, milih yang terbaik sin melanggar nu dek sama sekali kena bersalam dek artinya kita ini tidak melanggar artinya kita beramal tapi musabaqah fil khairat berlomba-lomba dalam kebaikan apa yang Allah fastabiqul khairat berlomba-lomba kebaikan itu harus. Taib. Kemudian si kedua hadis ini kini hadis riwayatan si Abu Dawud ya. Dan kalau tidak salah di Musnad Imam Ahmad juga ada Rasulullah mengatakan at-takabbur alal mutakabbir sedekah nyombongin dengan sombong niki adalah sedekah. Sebagian mengatakan hadis niki lemah ya, tapi hadis niki butuh ditakwil. Takwilnya Nabi bahwa pertama bukan berarti Rasulullah itu mengajarkan kesombongan. Karena Rasulullah tidak mungkin sombong. Tidak mungkin sombong. Berarti hakikatnya sombong itu tetap tidak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah enggak pernah sombong. Nah, kapan ini takwilnya ulama hadis? Kapan sombong itu jadi boleh? Ketika sombong itu ada hajat untuk disombongkan. Dan kapan hajat itu muncul? Ketika betul-betul darurat membuat orang itu harus sombong. Pada masa Nabi tidak ada hajat, tidak ada darurat untuk sombong. Karena Nabi tidak akan sombong. Tapi bisa jadi Rasulullah membaca pada akhir zaman, pada umatnya. Bisa jadi pada masanya orang itu harus sombong. Ya. Misalkan mungkin, lamun tendot doang jadi dengan muslim. Kita untuk memilih presiden ukuran menurut tawadu doang buyaya doang kan jadi presiden ukuran si akan zalim ukuran. Tapi pada saat itu kita harus maju, kita ini udah darurat, udah terpaksa dan harus kita tampakkan kita ini bisa mengalahkan dia sebagai
pimpinan ukuran. Maka pada saat itu muncul kenapa daruratnya boleh saya menyombongi dia semata-mata untuk maslahah yang lebih baik. Lagu lamun masih antara kita dengan kita niki masih tetap tidak boleh, kecuali betul-betul kondisi hajat dan darurat yang betul-betul ada hajat darurat. Misalkan dengan nilai kampung terkenal si sombong si angkuh wah ya cerita angna doang misalkan aku senina aku artis 10 ya, atau mobilnya 5 misalkan. Nah semata-mata untuk hajat agar dia jera maka boleh kita sombong di atas sombongnya dia. Untuk apa? Untuk menghentikan kesombongan dia berada di masyarakat, karena Nabi masalahnya lebih besar menyombongi dia. Dan yang pertama itulah sombong yang terakhir, tidak boleh lagi sombong ya, sekali doang. Karena apa? Karena darurat. Karena darurat itu tidak mungkin berkali-kali. Arak darurat berkali-kali nggak mungkin. Darurat itu hanya sekali saja. Nah niki takwil ulama. Jadi kalau kita masih mau sombong, jangan sombong dulu sebelum betul-betul terdesak, sebelum betul-betul ada hajat yang besar untuk membuat orang ini jera dari kesombongan. Nah merak niki lah takwil ulama. Kemudian apa bro? Oh ya. Tidak akan masuk surga orang ada kesombongan. Apakah bertentangan? Tentu tidak bertentangan. Lihat hadis lain Nabi sebutkan apa yang Nabi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebiji zarrah daripada apa? Kesombongan. Apakah tidak akan masuk surga? Tidak akan masuk surga secara zahir hadis. Kemudian takwilnya apa? Masalah surga dan neraka bukan masalah pilihan. Tapi apa? Tapi masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memasukkan orang sombong ke surga, enggak ada masalah buat Allah. Gerah ada protes, ya Allah ya sombong dia. Aku ngepeang bikembeu. Kan begitu. Tetapi bukan berarti kita menganggap bahwa sombong itu kemudian biasa. Karena apa? Nanti wah gangku tamu surga, wah aku mengucap la ilaha illallah. Belum tentu juga ya. Yang ibadah saja tanpa kesombongan bisa jadi tidak diterima ibadahnya karena dia itu ada sedikit riak dan sombongnya, menghalangi dia ke surga. Kiasnya apalagi di nuah ibadah sekali doang la ilaha illallah la isna muallab muallab doang terus di nuah la ilaha illallah di nuah ibadah matinya dalam maksiat. Apa iya kemudian dia akan masuk surga karena itu kesombongan, karena itu maksiatnya yang satu kali la ilaha illallah menghapuskannya? Apa iya? Belum tentu juga. Karena apa? Surga dan neraka niki adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena hadisnya mengatakan lebih besar volumenya orang masuk neraka dengan sombong, maka hati-hati bermain di sombong. Itu saya berarti warning kan. Hati-hati bermain di sombong. Karena apa? Akibatnya ya neraka. Tapi pun kalau kita nanti ada sombong-sombong dikit, maka mungkin itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubat kita. Lagu Nabi, lagu tetap husnuzon ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti membolehkan sombong, tapi sombong niki peringatan ampuk dendek sombong akibatnya mendatangkan neraka. Yakinkah? Yakin. Tapi nanti keputusannya kembali kepada Rabbul Izzati wal Jalal, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata ulama? Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita hukumi zahirnya. Kalau Nabi katakan orang sombong neraka, katakan dia sombong, Anda masuk neraka. Tapi hakikatnya nanti hanya Allah yang tahu. Jadi bolehkah saya mengatakan dia sombong di neraka? Boleh. Kenapa? Ada hadis. Tapi nanti di mahkamahnya Allah hanya Allah yang punya kuasa. Yang tidak mungkin itu bisa mungkin, yang mungkin pun bisa menjadi tidak mungkin saat nanti di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin deh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في تعليمنا، وبارك لنا في ليلتنا، وبارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قلوبنا، قوتنا، وأزواجنا، ذرياتنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ويتمك، وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا، وارزقنا علوما نافعة، وارزقنا أولادا صالحا، وارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة، وارزقنا وأنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.